Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disa Safira Ekspari, NRP 21211601. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah seni dan desain pada masa modern awal. Terdapat 4 pokok pembahasan, yaitu awal kemunculan, ciri-ciri seni dan desain, modern awal, kemudian tokoh-tokoh dan karyanya, dan juga gaya seni dan desain modern awal. Pertama-tama, saya akan membahas tentang awal kemunculan desain pada masa modern awal. Awal kemunculannya, yaitu istilah desain grafis sendiri ini muncul pertama kali pada tahun 1922 Masehi melalui esai yang berjudul New Kind of Printing Calls for New Design yang ditulis oleh William Addison Wiggins. Kemudian istilah tersebut kembali disebut dalam buku pertama, Raffles Graphic Design. Kemudian pada tahun 1891 sampai 1896 kemudian terdapat buku karya desain grafis di mana dicetak oleh William Morris Scott yang merupakan pendiri dari gerakan Art and Craft. Buku ini memiliki desain baru yang lebih bagus, lebih fresh dan lebih elegan yang dijual kepada kaum bourgeois. Buku ini juga bukti adanya peluang potensi pasar dari produk-produk desain grafis. Kemudian William Morris Scott ini juga merupakan pelopor pemisahan antara seni rupa, fine art, dan juga desain grafis. Akibatnya, karya Morris dan Private Press langsung memenuhi Art Nouveau. Kemudian selanjutnya terdapat ciri-ciri seni dan desain pada masa modern awal, yaitu yang pertama, memiliki konsep yang tercipta dan berbasis filosofi. Kemudian mengarah pada style minimalis, lebih rasionalitas, memiliki sejumlah bentuk dominan geometris, tidak menampilkan banyak unsur ornamen, bersifat universal, fungsional lebih diprioritaskan, bersifat orisinalitas atau murni, memiliki penguatan dalam konsepnya atau berkonsep, bersifat kreativitas, memutus hubungan sejarah, di mana tidak terikat pada pakem tertentu dan tidak mencerminkan kedaerahan tertentu. Dan yang terakhir, penggunaan teknik serta alat yang lebih modern. Selanjutnya, saya akan membahas tokoh-tokoh dan karyanya. Di sini terdapat beberapa tokoh-tokoh pada masa modern awal. Yang pertama ada Paul Cézanne. Beliau merupakan seniman asal Prancis, di mana pameran karya pertamanya pada tahun 1863 Masehi di Salon des Refus, yaitu tempat karya-karya yang ditolak oleh kurator Paris Salon. Beliau memiliki konsentrasi di bidang still life, lukisan kemanian, Montaigne Sainte-Victoire, dan beliau memiliki gaya yang mirip dengan pendekatan arsitektural dalam rancang bentuk. Hasil karya yang terkenal salah satunya adalah A Modern Olympia. Selanjutnya ada Gustave Courbet. Beliau merupakan pencetus aliran seni lukis realisme pada pertengahan abad ke-19. Beliau menolak gaya klasik dan teatrikal akademi. Fokus seninya pada realitas fisik berbeda, walaupun kenyataan itu tidak indah dan kontras. Maksud saya, fokus seni pada realitas fisik benda, walaupun kenyataan itu tidak indah dan kontras. Kemudian beliau menganggap realisme sebagai saran memperjuangkan kaum tani dan rakyat sebagai tanggapan dari pergolakan politik yang mencekram Prancis saat itu. Beliau juga merupakan pemicu penting kepada seniman-seniman modernisme awal, diantaranya Edward Manet dan Claude Monet. Selanjutnya ada Vincent van Gogh. Beliau merupakan pelukis pasca impresionis Belanda.
Karya seninya memiliki jumlah yang sangat banyak, sekitar 2100 karya seni, diantaranya ada 860 lukisan minyak yang kebanyakan beliau kerjakan 2 tahun terakhir di masa kehidupannya. Karya seni beliau ini terdiri dari lukisan tentang alam, alam benda, potret, dan potret diri. Ciri khasnya memiliki warna yang tebal dan dramatis, serta goresan kuas yang inklusif dan ekspresif. Hasil karya Van Gogh yang paling terkenal adalah Starry Night. Selanjutnya ada Paul Gauguin. Paul Gauguin ini merupakan pelukis pasca impresionis dari Prancis yang tidak dihargai sampai setelah kematiannya. Sekarang beliau diakui sebagai pelukis eksperimental dan sintesis dari warna yang digunakan. Namun gaya ini yang jelas berbeda dari impresionis. Lukisan beliau ini mencakup gambaran masyarakat dan pemandangan Polinesia. Kemudian ada Edward Manet. Edward Manet ini adalah pelukis dari Prancis. Beliau dikenal sebagai pionir pelukis kehidupan modern. Beliau juga merupakan sosok penting transisi dari realisme ke impresionisme. Beliau lahir di keluarga kelas atas, namun beliau memilih untuk bergelut di dunia seni sebagai seorang pelukis. Kemudian ada Pierre Auguste Renoir. Beliau merupakan seniman dari Prancis dan merupakan pelukis terkemuka pengembangan aliran impresionisme. Beliau juga merupakan perupa yang fokus terhadap kecantikan, di mana mencakup sensualitas feminin. Selanjutnya ada Leonardo da Vinci. Beliau adalah seniman asal Italia yang berfungsi sebagai pelukis, desainer, pematung, arsitek, dan juga insinyur. Beliau merupakan salah satu sampel terbaik sebagai individu seniman Renaissance. Beliau juga merupakan lambang idealisme humanis pada era Renaissance. Hasil karyanya yang terkenal diantaranya La Supor dan Mona Lisa. Namun beliau ini terkenal memiliki etos kerja yang kurang baik karena banyak sekali karyanya yang belum selesai. Karena beliau terlalu banyak menghabiskan waktu untuk bermacam-macam hal dalam sekaligus. Karena beliau memiliki berbagai profesi yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya ada Picasso. Picasso ini merupakan seniman terkenal yang menganut aliran kubisme. Picasso juga merupakan pelukis revolusioner pada abad ke-20. Picasso dikenal sebagai seniman yang jenius yang dapat membuat patung, grafis, keramik, kostum penari balet, hingga tata panggung. Selanjutnya ada Jean-Francois Millet. Beliau merupakan pelukis dari Prancis yang juga dikenal sebagai pendiri sekolah Barbizon di pedesaan Prancis. Beliau dikenal sebagai sosok yang hidupnya sederhana, berbeda dan kontras sekali dengan seniman di zamannya. Selanjutnya ada Claude de Monet. Claude de Monet ini merupakan pelukis dari Prancis yang menganut aliran impresionisme. Lukisan beliau, Impression Sunrise, ini merupakan asal penamaan aliran impresionisme. Dari tokoh-tokoh dan karyanya, kita lanjut ke gaya seni dan desain modern awal. Terdapat 3 gaya, yaitu gaya Victoria, Arts and Craft Style Graphic Design, dan Early Modern Style Graphic Design. Pertama-tama kita akan membahas tentang Victoria. Victoria sendiri ini berasal dari negara Inggris, di mana gaya ini berkembang pada masa pemerintahan Ratu Victoria pada tahun 1837 sampai 1901 Masehi. Victoria ini dikenal sebagai era dengan keyakinan moral dan agama yang kuat, yang mencintai kompleks dan benda-benda hiasan, yang disaring melalui semua bidang desain yang meliputi arsitektur, furniture, interior, tipografi, dan seni komersial. Victoria sangat dipengaruhi oleh nostalgia pada masa lalu. Elemen desain khas pada awal gaya Victoria ini diantaranya adalah penggunaan perbatasan dekoratif luar, kemudian tipografi yang rumit yang muncul dalam kurva dan gelombang yang umumnya dicakup dalam spanduk, seperti tata letak dan desain, serta jenis hiasan dengan citra romantis. Selanjutnya ada gaya Arts and Craft Style Graphic Design. Ini merupakan gerakan seni dan kerajinan, di mana gerakan ini merupakan
Gerakan internasional seni dekoratif dan halus. Gerakan ini dimulai dari Inggris, kemudian berkembang di Eropa dan Amerika Utara pada tahun 1980 sampai 1910 Masehi dan muncul kembali di Jepang pada tahun 1920-an. Gerakan ini berdiri untuk keahlian tradisional, menggunakan bentuk sederhana. Sering menampilkan abad pertengahan, romantis, gaya dekorasi, dengan penggunaan berat tekstur dan inisial yang diilustrasikan. Gerakan ini juga merupakan reformasi ekonomi dan sosial, di mana anti-industri. Gerakan ini juga merupakan pengaruh kuat pada seni di Eropa sampai digantikan oleh Art Nouveau dan Art Deco sebelum akhirnya tergeser oleh modernisme pada tahun 1930-an. Selanjutnya, ada gaya Early Modern Style Graphic Design. Ini merupakan gaya modernisme awal di mana seniman dan desainer pecah dari tradisi untuk menciptakan gaya baru dari desain. Gaya ini mempengaruhi semua seniman dan desainer di seluruh dunia. Seniman modern awal digambarkan sebagai baru atau eksperimental karena mengubah cara orang lain melihat desain. Cita-cita futuris Italia Bauhaus diantaranya menciptakan filosofi desain baru, menempatkan fungsi desain sebelum bentuk, dan memberontak terhadap tradisi dalam referensi dari suatu yang baru dan berbeda. Gaya ini juga dikenal sebagai modern, di mana merupakan pemberontakan terhadap tradisi yang telah dilakukan melalui waktu yang lama dan mempengaruhi seni dan desain dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah seni dan desain pada masa modern awal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.